Alia ketar-ketir karena Adi dan Indra berhasil membebaskan Rindu dari hukuman atau penjara. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sejadah yang tayang pada hari ini. Seru, benar-benar seru. Sepertinya Alia sekarang berhasil dijebak oleh 3 laki-laki sekaligus. Fauzan, Adi, dan Indra. Khususnya Indra sih ya. Karena apa? Karena memang terbukti kalau mereka ini sudah tidak lagi mudah dimanipulasi oleh si jahat Alia. Karena ya tentu mereka tidak mau masuk ke lubang yang sama. Dulu Alia memang semudah itu untuk memanipulasi semuanya. Bahkan ya dia sudah berkali-kali kan membuat semua orang jadi merugi. Dan ya kalau dibilang sih ya dia berhasil lah mencelakai orang lain karena manipulasi yang dia lakukan. Kalian ingat kan apa yang dia lakukan terhadap Indra di masa lalu sehingga Indra masuk penjara. Nah itu jugalah yang dia lakukan kepada Rindu. Dan itu benar-benar sudah sangat amat keterlaluan dan memang harus diberikan pelajaran. Kita tuh kesel banget ya guys ya melihat si Alia ini benar-benar deh ya mulutnya kemudian pikirannya penuh dengan daya tipu, maksudnya tipu daya yang benar-benar bikin kita tuh jadi kesal banget gitu ya nonton Cinta di Ujung Sejadah ini gara-gara si Alia. Seru sih, seru banget karena memang Alia ini memang harus diberikan pelajaran. Dan sekarang Mimin sangat amat berharap sekali kalau Alia ini mendapatkan pelajaran yang memang setimpal atas apa yang dia lakukan. Masa sih waktu itu Alia harus masuk penjara kemudian gampang sekali dikeluarkan. Gampang sekali untuk dibebaskan juga. Nah semestinya Rindu pun juga ya bisa aja seperti itu ya guys ya. Jangan sampai Rindu ini malah mendapatkan hukuman nih atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Benar-benar ya si Alia ini memang sesuai sebenarnya dengan prediksi Mimin. Melihat Alia yang berusaha untuk mencelakai Rindu yang awalnya kita mikirnya dia ingin mencelakai Rindu ya guys ya. Tapi dia bahkan nekat mencelakai diri dia sendiri karena ingin melihat Rindu masuk penjara. Emang benar-benar licik banget nih manusia satu ini ya guys ya. Dia rela patah tulang nih kakinya asal dia bisa melihat orang yang dia benci masuk penjara. Emang manipulatif banget nih wanita satu ini. Padahal kita lagi enak-enaknya gitu ya melihat Rindu bisa sekamar dengan Fauzan walaupun memang dibatasi dengan tirai. Kemudian kita melihat Fauzan senyum malu-malu, Rindu pun juga seperti itu. Ayu sekarang juga pinter banget nih untuk bisa mendekatkan mama dan papanya kembali. Kemudian dia juga pinter sekali berkolaborasi dengan sang papa yaitu si Fauzan untuk bisa menjebak Rindu agar Rindu bisa sekamar dengan Fauzan. Ya sebenarnya itu sih bukan hal yang baik juga ya guys ya. Karena kan terbukti mereka ini kan sebenarnya sudah tidak ada apa-apa lagi gitu ya hubungannya. Dan ya kalau dipikir-pikir Rindu menjaga marwahnya ya mungkin dengan cara dia membatasi tempat tidurnya Fauzan atau kasurnya Fauzan dengan kasur dia dan Ayu dengan ya bisa dibilang tirai dari selimut juga lah. Tapi ya mungkin memang itulah alur cerita yang memang harus kita lihat. Dan ya mudah-mudahan saja setelah ini akan banyak sekali momen indah antara Rindu dan Fauzan. Ya walaupun memang sebenarnya Adilah yang harus diplotkan kepada Rindu. Tapi kalau dipikir-pikir melihat chemistry antara Rindu dan Fauzan, bener-bener deh ya. Mereka tuh bener-bener sangat amat luar biasa. Sweet banget gitu satu sama lain. Apalagi melihat Rindu yang tiba-tiba memimpikan Fauzan terjadi apa-apa pada Fauzan. Kemudian dia memikirkan keselamatannya Fauzan. Dan berakhir dengan ya mereka sekamar bertiga dengan Ayu. Itu tuh sebenarnya bikin kita tuh jadi yakin kalau sepertinya ya memang harusnya nih Fauzan dan Ayu ini bisa bersatu. Fauzan dan Rindu ini bisa bersatu lagi. Asli rujuk. Dan kalau Adi kalau bisa ya sama Carla aja deh ya kayaknya. Karena Carla ini kan lebih cocok gitu ya dengan laki-laki yang baik.
Karena ya kalau dia sama Denny ya pastinya hidup dia ya bakalan gak akan baik ya, itu tuh sudah bisa dipastikan. Jadi ya kalau bisa sih ya Carla deh yang sama Adi ya. Dan kalau Indra ya kalau bisa nanti Indra juga bakalan ada orang yang bisa menggantikan posisinya Alia lah di sisinya Indra, yang bisa menyayangi kedua anaknya juga yaitu Anggun dan Cantik. Jangan sampai juga nih Indra jadi malah suka sama Rindu, jadinya nanti ada cinta segi 4 bukan cinta segitiga lagi antara Rindu, Fauzan, Adi dan nanti Indra kalau emang iya terjadi itu semua ya. Sebenarnya Mimin tuh sangat amat berharap kalau Rindu bisa bersama dengan Fauzan sekarang. Kalau dulu sih Mimin ada sih harapan ya melihat Rindu bisa bersama dengan Hafiz. Kemudian melihat kebaikan Adi juga ya luar biasa banget lah. Sebenarnya mungkin kalau penulisnya akan memplotkan Adi bersama Rindu. Cuma kalau dipikir-pikir Fauzan ya kalau dia berubah kemudian dia berharap bisa menjadi laki-laki yang jauh seperti apa yang Rindu inginkan gitu ya, maksudnya ya jauh dari Fauzan yang dulu lah yang selalu menyalahkan Rindu, yang selalu mengata-ngatai Rindu dan segala macam, dan pada akhirnya ya membuat Rindu terpisah dari anaknya. Kalau bisa tuh jangan sampai Fauzan melakukan kesalahan yang fatal lagi deh, karena kan Rindu ini tuh udah baik banget ya guys ya. Dan ya kalau udah sebaik itu masa sih disia-siakan ya nggak sih, gimana nih menurut kalian? Jadi makanya kita sangat amat berharap Rindu bisa bersatu dengan Fauzan. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi antara Rindu dan Fauzan ini. Dan Ayu dong, Ayu kan bener-bener anak pinter dan cantik nih. Ya bantulah papanya untuk bisa ngedeketin Rindu lagi, agar nanti pada akhirnya Rindu bisa bersatu deh dengan Fauzan. Dan Ayu akan memiliki orang tua yang lengkap, yang menyayangi dia seutuhnya. Dan kemudian ini nih momen yang sangat amat kita tunggu-tunggu. Alia akan ketar-ketir saat melihat Rindu dibebaskan oleh 3 laki-laki sekaligus yang benar-benar sangat amat perhatian sama Rindu. Adi, Fauzan, dan Indra. Jadi ternyata mungkin saja Indra dan Adi ini sudah ada tektokan nih satu sama lain di antara mereka. Sehingga pada akhirnya ya Indra ini tahu gimana sifat asli dari Alia, apa saja yang akan Alia lakukan terhadap Rindu. Dan mungkin saja ini akan menjadi momen dimana Indra akan jujur kepada Fauzan kalau sebenarnya dia itu adalah ayah kandung dari Cantik dan Anggun. Dia ingin mengambil Cantik dan Anggun kembali, dan tentu ini ya langkah kanan bagi Fauzan untuk ya pada akhirnya dia bisa mendapatkan jalan keluar kalau dia harus ya menceraikan Alia dengan cara apapun lah itu. Dan sekarang yang awalnya dia berpikir bingung nih gimana caranya untuk membuat Alia hengkang dari rumah itu, kecuali Anggun dan Cantik diambil oleh keluarganya Indra. Dan ternyata memang Indra sendiri yang ingin mengambil Cantik dan Anggun dari rumahnya Fauzan. Kemudian nanti Fauzan pun akan lebih mudah untuk menceraikan Alia, dan pada akhirnya Alia pun akan berdiri sendiri dengan kemiskinan, dengan kegilaan, dengan sakit jiwa yang memang penyakit mental yang memang sedang dia derita sekarang. Dan itu sangat amat kita nantikan gimana nih kira-kira Alia akan bakalan ketar-ketir, bakalan kaget, panik melihat Rindu yang tadinya dia pikir dia bisa memenjarakan Rindu, kemudian dia bisa balas dendam, kemudian dia bisa mencelakai Ayu seperti apa yang dilakukan oleh Rindu untuk yang menjauhkan Cantik dan Anggun dari dia. Wah, pokoknya seru banget deh. Nanti gimana nih perasaannya Fauzan Adi melihat Rindu yang akhirnya dibebaskan? Pastinya mereka sangat amat bahagia, bakalan happy banget, karena pada akhirnya mereka melihat kebahagiaan Rindu yang memang sebenarnya tidak bersalah sedikit pun, tapi disalahkan seperti itu. Dan pada akhirnya mereka pun juga tahu kalau ternyata Alia ini sangat amat manipulatif terhadap mantan suaminya Indra. Indra juga akan menceritakan semuanya, menceritakan kejahatan Alia sehingga dia masuk penjara, kemudian pada akhirnya dia harus mendekam di rumah sakit dan segala macam. Dia waktu itu Alia juga sampai membuat
orang tua dari Indra jadi tidak percaya dengan Indra. Wah, bakalan seru banget sih. Dan pada akhirnya Rindu dan Alia ini yang memang sama-sama terbebas ya, mereka tidak dipenjara sedikit pun. Tapi yang digarisbawahi setelah ini, Alia ini masih berkeliaran ke sana kemari nih guys. Nah ini nih yang harus kita lihat ya, yang harus kita pantau. Apa nih setelah ini gerak-gerik Alia? Apakah dia akan tetap berusaha untuk mencelakai Rindu lagi? Atau dia akan mencelakai Indra, Fauzan, Adi? Nah coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Waduh, udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.